Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Diryanto dengan NIM akhir 062 dan dari kelas 4B. Di video kali ini saya akan melihatkan bagaimana cara menginstal VirtualBox dan cara menginstal Windows XP dan Linux Ubuntu di VirtualBox tersebut. Pertama-tama di sini kita buka Chrome kita untuk mendownload VirtualBox. Pertama-tama kita cari VirtualBox di tab pencarian kita virtual. Nah, ini VirtualBox download. Kita bisa klik di bagian ini yang virtualbox.org. Nah, kalau kalian belum masuk ke download, kalian bisa klik bagian atas ini download, dan nanti di sini ada bagian downloadnya ya. Nah, jadi kalian bisa diklik di sini. Untuk kalian yang Windows klik ini, dan yang lain-lain untuk Apple atau Mac OS klik yang ini, dan Linux klik yang ini. Jadi kalian bisa klik yang ini, nanti akan terdownload sendiri ya. Dan ketika sudah terdownload, kalian tinggal install saja. Dan ketika sudah menginstal, kalian bisa buka aplikasinya seperti ini. Lalu kita akan menginstal Windows XP nya. Nah, untuk Windows XP nya ini dan Linux Ubuntu nya ini kalian bisa download saja di link di bawah di deskripsi ya. Teman-teman, kita new di sini. Kita klik new. Kita tunggu. Nah, setelah sudah, kita berikan nama kepada file kita. Di sini saya akan memberikan namanya window. Nama saya aja. Nah, sudah, kita juga pilih bagian di sininya itu untuk Microsoft Windows, dan OS versionnya kita pilih Windows XP. Nah, di sini juga tergantung kalian ya. Laptop kalian tuh support 32 bit atau 64 bit. Di sini saya pakai 64, jadi 64. Lalu kita klik next. Lalu kita atur untuk base memorinya dan disknya. Di sini saya tidak atur ya, di sini sudah sesuaikan dengan dari sananya. Lalu kita next saja. Lalu finish. Nah, ketika sudah di finish tadi akan muncul di sini. Ini kan tadi window. Nah, sebelum kita klik start, kita perlu setting dulu bagian storage-nya supaya kita itu beneran install Windows XP gitu. Kita ke setting. Nah, setelah setting terbuka, kita bisa klik pada bagian di sini export. Nah, lalu kita pindah ke storage. Nah, di sini kalian klik bagian kaset yang empty, lalu klik bagian kaset yang ini. Kalian bisa pilih choose a disk file di bagian file kalian, lalu pilih Windows XP ini, klik OK. Nah, setelah sudah itu baru kita klik start. Kita tunggu sampai dia ngebuka ya. Nah, setelah sudah terbuka, kita bisa klik pada bagian ini. Kita tunggu aja ini dulu. Nah, kalau bagian seperti ini berarti kita sudah selesai. Kita bisa klik enter di ini. Nah, kita klik enter untuk continue. Lalu kita klik F8 untuk agree, setuju. Nah, di sini kita atur disk kita. Kita bisa klik C untuk create disk filenya. Pertama kita untuk buat bagian untuk disk C, kita buat 8000. Lalu kita klik enter. Lalu kita bandingkan dan pindahkan lagi ke bagian bawahnya yang sini. Lalu kita klik C lagi.
Lalu untuk disk D-nya, lalu kita klik enter lagi. Nah, setelah selesai kita bisa pilih yang bagian disk C untuk menjadi disk utamanya. Kita bisa klik E untuk install. Nah, lalu kalian pilih yang bagian ketiga ini, format the partition, yang NTFS file system. Kita klik enter. Lalu kita tunggu proses bootingnya hingga Windowsnya terinstall. Saya akan skip videonya ketika sudah terinstall. Nah, oke. Windowsnya sudah kebuka, bagian bootingnya sudah selesai ya. Lalu di sini kita bisa klik bagian sini untuk regional dan language optionnya ya. Kita di sini atur otomatis saja, kita oke. Lalu kita next. Lalu kita kasih nama. Organisasinya terserah. 5, 8. Nah, lalu kita di sini letakkan produk key-nya. Oke, lalu kita masukkan produk key-nya. Nah, produk key-nya itu seperti ini. Kalian bisa cek aja di deskripsi untuk produk key-nya. Lalu kita klik next. Lalu kita beri komputernya nama. Sini otomatis saja. Lalu kita berikan password. Kita berikan passwordnya rumah 12. Kita klik next. Lalu ini tanggal dan time zone-nya. Sini biarkan otomatis. Kalian juga bisa atur. Kita klik next. Nah, setelah sudah, kita tunggu hingga proses instalasi Windows XP-nya selesai dan kita masuk ke menu utamanya. Saya akan skip videonya hingga masuk ke menu utamanya. Nah, oke. Kita Windows-nya sudah berhasil menginstal. Lalu kita sudah terbuka seperti ini bagian loginnya. Kita masukkan password kita yang sudah kita buat tadi ya, yaitu rumah 12. Kita klik next. Nah, oke. Jadi Windows-nya di sini sudah terbuka. Jadi begitulah cara menginstal Windows XP di VirtualBox. Ini kita silang-silang aja. Nah, setelah sudah, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di sini, seperti mengunjungi internet atau apapun. Oke, jadi seperti saja. Kita lanjut ke penginstalan Linux Ubuntu. Kita pertama-tama matikan dulu Windows-nya. Klik ini, lalu kita turn off. Oke, sudah tertutup. Lalu kita lanjut ke penginstalan Linux Ubuntu. Oke, kita lanjut ke penginstalan Linux Ubuntu. Sama seperti tadi, pertama-tama kita klik new. Nah, di sini kita kasih nama Ubuntu ya. Ubuntu. Lalu OS-nya Linux, OS distribusinya Ubuntu, dan kita cari Ubuntu 64 bit. Jika laptop kalian itu 32 bit, kalian bisa klik 32 bit. Tapi di sini saya menggunakan 64 bit. Lalu di sini kita bisa atur base memorinya. Kita atur sama seperti Windows tadi ya. Kita atur 1024 aja biarin. Lalu ininya 10 GB aja. Lalu kita klik finish. Nah, setelah sudah
klik new tadi seperti tadi. Jangan lupa kita ke setting lagi seperti Windows, sama seperti Windows. Kita ke setting, kita tunggu. Nah, sama seperti Windows tadi, kita klik storage, kita klik kaset ini yang empty, lalu kita klik kaset bagian ini, kita pilih terus disk file, lalu kalian pilih Ubuntu yang sudah kalian download tadi ya, yang ini Ubuntu ini, lalu klik OK. Nah, setelah sudah, kita bisa klik start. Kita tunggu sampai Ubuntunya bisa muncul. Nah, oke, sudah tampil. Kita serang dulu ini. Lalu kita bisa atur bahasanya. Di sini gunakan bahasa Inggris saja. Kita bisa install langsung Ubuntunya. Install Ubuntu bagian ini. Nah, untuk ini kita bisa klik install third party software. Kita continue. Nah, lalu untuk yang ini, karena kita ingin menginstal Ubuntu yang baru, kita pilih saja yang ini. Namun kalian juga bisa mengatur disk filenya seperti Windows tadi, yang bagian disk C dan disk D ya. Kalian bisa klik ini. Namun di sini kita langsung menginstalnya saja ya. Kita klik bagian atas, lalu klik install now. Lalu klik continue. Nah, di sini kita pilih, karena kita di Indo, kita pilih Jakarta. Di sinilah pokoknya. Kita continue. Nah, lalu ini kita klik continue juga. Di sini kan continue tidak terlihat kan. Kita bisa langsung enter aja. Karena continue nggak kelihatan, jadi kita klik enter. Nah, lalu kita atur nama kita di sini. Yang gampang aja ya. Oke, lalu passwordnya 1 2 3 4 aja. Ini short password, ini biarin aja. Kalian bisa tambahin passwordnya supaya passwordnya itu aman ya. Tapi di sini kita hanya mencobanya, kita hanya masukkan password 1 2 3 4. Kalau klik enter ya. Nah, enternya nggak kelihatan lagi. Kita bisa klik langsung enter. Oh, cara klik enternya ternyata kita arahkan dulu tadi mouse-nya di bagian back, lalu kita klik tab, lalu kita klik enter supaya bisa continue. Nah, setelah sudah kita buat seperti tadi, lalu kita tinggal tunggu saja Linux Ubuntunya itu terinstall ya, lalu menuju ke halaman utamanya, ke Ubuntunya, Linux Ubuntunya. Kita akan tunggu dan saya akan skip videonya ketika Linux Ubuntunya itu sudah terinstall. Nah, oke, proses instalasinya sudah selesai. Lalu akan muncul tampilan untuk masukkan password seperti ini ya. Kita masukkan password kita tadi, yaitu 1 2 3 4. Lalu kita tekan enter. Lalu kita tunggu hingga halaman utamanya keluar. Nah, oke, sudah tampil seperti ini. Jadi kita bisa melakukan apa saja di sini, melakukan file atau browsing, melakukan writer, Excel. Oke, mungkin cukup sekian bagaimana cara menginstal Windows XP dan Linux Ubuntu. Langsung aja kita masuk ke penjelasan keluh kesah apa saja yang masalah yang ketika menginstal Linux Ubuntu dan Windows XP. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian
apa saja kendala yang disebabkan ketika kesulitannya menginstal Windows XP dan Linux Ubuntu. Yang biasanya kita alami yaitu adalah VN lambat atau lag. Itu penyebabnya karena RAM hostnya kecil. Jadi solusinya kita tutup aplikasi lain tambahan seperti alokasi RAM. Jadi pas tadi saya install kan, itu kan sambil record kan, ya mungkin karena aplikasi recordnya juga itu bisa membuat installnya lama gitu. Selanjutnya ISO tidak terbaca, penyebabnya itu salah memilih file, dan solusinya pastikan file ISO valid dan tidak korup. Jadi file ISO itu yang bagian kaset tadi kita itu harus sesuai milihnya gitu loh. Jadi supaya tidak salah untuk menginstal suatu software tersebut. Selanjutnya tidak bisa boot, penyebabnya adalah urutan booting salah. Solusinya atur booting priority di storage. Nah jadi pas kita booting itu kita harus menyesuaikan bootingnya dengan langkah-langkah yang benar supaya tidak salah ya. Selanjutnya yaitu resolusi layar kecil, penyebabnya GUIS Edition belum terinstall. Solusinya install GUIS Edition. Dan seperti kalian lihat tadi, itu kan ada bagian di bagian Linux Ubuntu yang bagian continue-nya itu kan nggak kelihatan. Nah itu juga menjadi masalah yang disebabkan oleh VirtualBox. Jadi kita harus menginstal GUIS Edition supaya kelihatan semua gitu layarnya, supaya nggak terpotong seperti tadi yang bagian Linux Ubuntu. Oke, mungkin cukup sekian saja video saya menginstal Windows XP dan Linux Ubuntu dan menjelaskan apa saja kendala yang akan dihadapi saat instalasi software tersebut. Mungkin cukup sekian video saya Rahman Dirvianto dengan NIM akhir 062 dari kelas 4B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.